Pemain-pemain Jepang juga sangat waspada. Pemain-pemain Indonesia memang berkualitas. Menarik nih, si Sugawara, salah satu pemain dari timnas Jepang, Sugawara yang pernah main di AZ di Belanda. Dia bilang hampir semua pemain dia kenal. Sintayong sendiri sekarang manggil kan itu ada Jakub Sayuri ya. Jakub Sayuri juga ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mendampingi Ragnar, kemudian juga Rafael Struijk nanti di lini serang. Kemudian juga bicara misalnya begini, di 3 lini pertahanan, kemudian 4 di tengah. Saya kira Calvin Verdong sekarang udah bisa fokus untuk membantu penyerangan di sisi kiri. Saya nanya ke Eliano juga Reinders, karena kalau dia main dia akan berhadapan dengan Kaoru Mitoma nih, jagoan Hirosan nih. Ya di sisi kanan. Tapi dia bilang saya nggak takut. Oke, Mitoma pemain bagus, tapi menurut Eliano saya juga pemain bagus kok, so it's fine. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Sporty bersama saya Firzidis dan juga ada Kang Eris. Kang, ini kita kok kayak lebih cerah dari di kantor nih biasanya nih. Ya, halo Mas Firji, halo sahabat Kompas.com. Ya, kita hari ini ada di area GBK tepatnya di Garuda Store ya. Hanya berjarak beberapa meter atau beberapa langkah aja di lapangan historis SU GBK. Jadi ini luar biasa, momen yang baik jelang laga Timnas Indonesia lawan Jepang nanti. Iya, jadi nanti pertandingan nanti Indonesia lawan Jepang pada hari Jumat tanggal 15 November dilanjutkan dengan pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi pada tanggal 19. Kita di SUGBK sendiri, tapi kayaknya kalau cuma udah tempatnya baru, enak, outdoor gini, baju bagus dan lain-lain, kita Kang Eris kok cuma berdua doang kayak nggak cocok gitu, sahabat Kompas.com, nggak lengkap gitu. Oleh karena itu kita perkenalkan di sini ada Hiroaki. Hai domo, tomodachi Kompas.com. Saya Hiroaki Kato. Hiro, aku perhatiin kamu memang ya pasti pencinta sepak bola Jepang, tapi kamu ceritain dikit dong, mungkin yang pada kenal kamu sebagai artis, sebagai pemain film, Netflix dan lain-lain, tapi passion kamu terhadap sepak bola itu dari mana sih? Wah, dari sejak SD saya sudah main sepak bola di Jepang. Terus waktu SD SMP tuh masih saya pengen jadi profesional sepak bola. Sempat di akademi? Waktu SMA saya masuk ke seleksi Tokyo, tapi di situ ada banyak saingannya dan saya sadar diri kayaknya tidak mampu. Saya ganteng lebih baik nonton main film aja gitu, film aja gitu. Tapi ya seserius itu saya main bola dan sampai kampus kuliah, karena di Jepang kan ada pertandingan dan liga kampus antar kampus juga yang sangat kuat juga. Jadi saya main di situ. Akhirnya sampai sekarang masih main bola di sini juga. Posisi center back. Makanya nih tim Jepang tuh lagi banyak cedera. Saya aja. Seharusnya kamu aja ya main ya. Bisa menggantikan. Iya, karena kamu juga bawain beberapa laga J-League pun ya tahun lalu ya. Ya betul. Bisa ceritain sedikit J-League seperti apa nih sekarang? J-League itu bisa dibilang paling ketat ya. Jadi setiap tahun ganti juaranya, bukan kayak liga-liga yang besar yang selalu 2 atau 3 tim yang jadi juara, tapi kalau di J-League itu setiap tahun pasti berbeda-beda timnya, jadi persaingannya segitu ketat. Nah sekarang Hirosan, suatu kehormatan bagi timnas Indonesia untuk menjamu timnas Jepang, dan beruntung juga Jepang akhirnya ketemu King Indo di SUGBK. Kamu sebagai orang Jepang yang lama tinggal di Indonesia, bagaimana perasaan kamu menjelang pertandingan nanti? Wah, saya sebagai orang Jepang tinggal di Indonesia udah 10 tahun. Saya bahagia sekali akhirnya bisa nonton pertandingan antara Indonesia dan Jepang, dengan apalagi ini kan kualifikasi yang ketiga, round ketiga, dan ini yang bisa menentukan kira-kira negara mana yang bisa maju ke Piala Dunia. Dan di Indonesia dan Jepang bisa berdiri di panggung yang sama, itu bahagia banget sih bisa lihatnya, dan apalagi kita bisa nonton pertandingan di GBK nanti. Wah, itu pasti seru sekali ya. Dan semoga Indonesia juga bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik terhadap Jepang. Jangan takut, harus berani, ya. Jangan takut nih, Kang Eris. Kang Eris, kita lihat Indonesia pernah bertemu Jepang ya ketika itu di Piala Asia. Kita 1-3 kalah, mungkin skor laga nggak terlalu mencerminkan bahwa Jepang itu ya benar-benar membuat Indonesia kesulitan gitu. Catatan Kang Eris mungkin dari pertandingan waktu itu gimana, Kang? Jadi Timnas Indonesia sekarang bertumbuh Mas ya, berkembang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan apa yang terjadi saat
Piala Asia 2023 lalu dengan yang sekarang gitu. Saat itu kita ingat memang timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3 waktu itu. Satu-satunya gol kita waktu itu dicetak oleh Sandy Walsh ya. Injury time ya. Injury time, iya waktu itu. Jadi kita hari ini juga bawa antusiasme, bawa optimisme gitu. Apa yang bicara kualitas, kemarin pun udah disampaikan oleh para pemain bahwa timnas Jepang ini punya kualitas dan level yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti kesempatan atau peluang untuk kita bisa meraih poin itu tidak ada gitu. Betul. Jadi saya lihat benang merah dari pemain timnas yang sekarang nih Mas, mereka itu menyadari dengan kualitas timnas Jepang, tapi satu sisi juga mereka tetap mengintip atau mengincar meraih poin dari timnas sekarang ya. Jadi pelajaran yang Piala Asia 2023 lalu itu bisa diambil oleh kita, daya juang, kemudian juga transisi permainan, kemudian juga bagaimana tim Samurai Biru ini mereka bisa fisiknya kuat gitu selama 90 menit penuh gitu. Nah itu jadi evaluasi buat pelatih Sintayong untuk menghadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang gitu, 2026 sekarang. Dan skuad Garuda sekarang sudah siap untuk melawan Jepang, Hiro. Jadi mereka menyadari kualitas Jepang, tapi satu sisi juga mengintip peluang, kesempatan untuk bisa meraih poin dari timnas Jepang, begitu, Mas Firji. Kemarin sih sempat juga ya nanya ke Marcelino, sempat juga nanya. Marcelino kan anggota dari tim yang main di Piala Asia itu, tapi tentu setelah Piala Asia, sahabat Kompas.com juga pasti tahu timnas diperkuat 8 pemain baru ya, dan sekarang 9 karena ada Misilgers yang sekarang ini nggak main, tapi ada Kevin Dix, ada Jaidjes, ada Martin Pas, ada Ragnar Noratmangun dan lain-lain. Itu Marcel bilang, Lino bilang bahwa para pemain ini tentu akan memberikan warna berbeda terhadap timnas kita, dan juga saya nanya ke Eliano juga Renders, karena kalau dia main dia akan berhadapan dengan Kaoru Mitoma nih, jagoan Hirosan nih di sisi kanan. Tapi dia bilang saya nggak takut, Mitoma pemain bagus, tapi menurut Eliano saya juga pemain bagus kok, so it's fine. Tapi mungkin kita ingin lihat dari sisi Jepang mungkin Hirosan ya, bagaimana apa sih perbedaan dari tim yang sekarang dengan tim yang kemarin di Piala Asia nih? Tentu saja ya, karena waktu Asian Cup tuh masih banyak yang istirahat dan cedera juga ya. Jadi kurang maksimal juga timnya. Tapi kali ini pun ya center back banyak yang cedera, jadi nggak maksimal juga sih. Boleh tolong dijelasin itu ya? Iya, jadi sempat tahun ini tuh si Tommy yang main di Arsenal kan cedera cedera udah lama. Udah akrab manggilnya Tommy. Tomiyasu ya. Dan juga Ito yang main di Bayern Munich. Hiroki Ito sejak awal musim ya. Dia itu operasi lagi lututnya. Jadi dia udah lama absen. Dan satu lagi kemarin 3 hari yang lalu nih si Taniguchi di Belgia, di Liga Belgia dia putus Achilles ya. Mungkin istirahat 6 bulan lebih gitu. Jadi 3 center back starter Jepang itu cedera semua. Jadi harus ganti. Mungkin kemungkinan besar Jepang pakai 3 back ya. Masih ya, 3 back. Ya. Jadi mainnya si Machida sama Itakura udah pasti. Tapi satu lagi yang pengganti Taniguchi itu sampai sekarang masih pertanyaannya di Jepang. Jadi Indonesia tuh ada peluangnya di situ. Ya kan bisa cetak gol di situ tuh. Karena ada banyak striker atau penyerang yang sangat bagus dari Indonesia gitu kan. Iya, karena bertahan itu menjadi sebuah seni ya bagi Samurai Biru ya. Karena di ronde 2 nggak kebobolan sama sekali. Satu kemarin di Australia. Iya, kemarin lawan Australia itu pertama kalinya setelah 8 pertandingan. Di ronde 2 26 kali main, 6 kali menang, 24 gol, 0 kebobolan. Itu apa ya, Hiro timnas Anda kan sedang mengejar 8 kali kelolosan ke Piala Dunia beruntun ya. Apa memang levelnya itu emang sudah sejauh itu kali ya Kang Eris, Jepang meninggalkan level Asia apa gimana? Jadi iya sih, jadi salah satu kekuatan Jepang sekarang itu memang di lini belakang sih. Dari dulu ya awal-awal masih persaingannya ketat di Asia, itu masih lini belakangnya masih lemah kalau Jepang tuh. Tapi makin banyak yang main di Liga Premier atau Spanyol, yang back-backnya makin banyak. Nah di situ sih level Jepang itu langsung naik loncat ke atas. Dan untuk kualifikasi kali ini mulai pakai 3 back. Itu kuncinya, kunci Jepang. Jadi sebelumnya kan masih 4 back ya, pakai 4. Tapi untuk dari ronde 2 nih, kebobolannya 0, itu pakai 3 back. Jadi itu sih mungkin salah satu kuncinya. Ngomong-ngomong timnas yang lagi lonjakan performa Kang Eris, kita kan juga lagi ada lonjakan performa nih. Tapi apakah kita mungkin mendekati level Jepang kali ini Kang Eris?
Untuk arah ke sana bisa, cuman memang Ya. butuh proses Mas ya. Jadi Ya. lonjakan seperti Jepang ini, karena Jepang pun ini dia berangkat dari proses yang panjang ya. Jadi ada pembinaan, kemudian juga kompetisinya juga dirapihkan, J-League-nya dan segala macamnya gitu ya. Jepang 7 kali beruntun tampil di Piala Dunia, dimulai dari 98 di Perancis ya, kemudian konsisten Nggak pernah juga, absen ya, betul. sejak itu ya. Bahkan juga sekarang bukan hanya sebagai peserta ya Jepang itu. Jadi belakangan juga udah bisa ngalahin menembus Jepang, 16 ngalahin Jerman, betul, Spanyol. ya, udah bisa menembus ke 16 besar, besar di ya. Piala Dunia gitu. Jadi kalau bicara apakah kita bisa seperti Jepang, melihat tren yang sekarang, kalau kita juga bisa jaga gitu Mas ya, jaga kompetisi kita, kemudian juga perbaiki apa yang kurang gitu. Kemudian tadi saya setuju dengan Hirosan bahwa para pemain yang berkompetisi di Eropa juga harus kita dorong ya, harus bisa berani di kompetisi luar negeri, karena itu juga bisa meningkatkan kualitas timnas kita gitu. Karena di timnas Jepang sendiri banyak sekali pemain yang berkompetisi di luar negeri ya. Sekarang ini hampir sekitar 20-an dari skuad Jepang itu berkompetisi di luar negeri kan ya. Jadi itu bisa menjadi hal yang positif untuk perkembangan sepak bola di negara Jepang sendiri. Dan kita berharap juga Mas Firji ya, di timnas kita sekarang makin banyak pemain-pemain kita yang berani untuk berkarir di luar negeri, sehingga ilmu-ilmu yang didapat pun bisa mereka kembalikan atau terapkan di timnas kita gitu Mas Firji. Jadi arah untuk bisa menyamai Jepang, setidaknya mendekati Jepang, saya antusias dan saya optimistis kita bisa ke arah sana gitu Mas ya. Betul. Gitu. Berbicara pemain-pemain nih, Hiro, tadi Kang Eris udah bilang bagaimana pemain-pemain Jepang sekarang menjadi starter ya di timnas, di di tim Eropa, klub mereka masing-masing. di klub Eropa, ya. Mungkin kalau menurut Hiro sendiri, pemain Jepang mana sih yang perkembangannya Hiro paling senang lihat gitu dalam setahun terakhir mungkin? Wah, mungkin ada 2 pemain ya. Salah satunya adalah Mitoma yang kemarin untuk kontribusi untuk mengalahkan Manchester City kemarin ya. Dan satu lagi Kubo. Takefusa Kubo yang di Real Sociedad mengalahkan Barcelona dan dia menjadi man of the match untuk pertandingan itu. Nah, 2 pemain itu berkembangnya sangat pesat ya, dan sekarang tuh starter dan juga bisa dibilang pemain kunci atau pemain bintang di tim masing-masing. Nah, itu sih luar biasa ya, hebat kalau sekali. Hidemasa Morita itu bagaimana tuh lini tengah? Karena nanti kan lini tengah juga bakal kunci karena dia main bersama Sporting yang sistem coach banget kan, Ruben Amorim itu. Dan dia bagaimana sih permainan dia nih? Iya, ini sekarang ada isu nih, Amorimnya pindah. Apakah Amorim ajak Morita ke Manchester United? Itu lagi rame tuh di Jepang media. Oh, lagi media Jepang mulai membicarakan itu. Apakah Ruben ketika dia pindah ke MU akan membawa Morita? Iya, betul. Karena dia salah satu pemain kunci juga kan di Sporting Lisbon, kan Sporting sekarang. Jadi mengikuti jejak Kagawa nanti ya? Iya. Semoga ya. Tapi sekarang memang lini tengah yang Morita sama Endo yang di Liverpool, kedua pemain ini tuh sangat-sangat penting ya. Kalau tanpa mereka kayaknya agak susah nih untuk kerjasama kalau Jepang itu. Karena sistemnya Jepang itu 3-4 tapi 2-1 ya. Jadi ada Minamino, ada Doan ya biasa, Ritsu Doan. Nah, Ritsu Doan kita kenal di Piala Dunia ya Kang. Maksudnya banyak orang mulai mendengar yang golnya lawan Jerman itu kan. Dia di Freiburg ya, betul, di Freiburg. Nah, itu kan banyak juga nih Hirosan pemain Jepang yang main di Bundesliga, main di Jerman. Emang secocok itu ya pemain Jepang itu bersama iklim sepak bola Liga Jerman? Di Jerman ya? Iya, di Jerman. Kayaknya sih Jerman itu kita sifatnya mirip katanya ya. Memang dari dulu banyak yang bilang orang Jepang sama orang Jerman itu sifatnya mirip karena pantang menyerah gitu. Dan sangat rajin. Ya, jadi memang dari dulu banget nih, sebelum Jepang sekuat sekarang, itu kita pernah belajar dari Jerman juga. Jadi kita mendatangkan pelatih-pelatih dari Jerman. Awal banget tuh dari Brazil. Tapi setelah itu kita pindah ke Jerman. Iya, Jerman, dan kita belajar banyak dari Jerman waktu itu. Jadi mungkin gara-gara itu kali ya. Play modelnya itu mungkin dari Jerman juga. Ya. Sementara kita ya Kang Eris masih tersebar ya ke berbagai ini. Mungkin kita nggak ada kerjasama juga mungkin sama JFA dengan seperti JFA dengan DFL gitu. Tapi nanti kalau kita lihat tadi Hiro udah bahas bagaimana lini belakang nih Kang Jepang yang mungkin jadi titik lemah. Apakah kita punya kapasitas untuk mengeksploitasi lini belakang itu? Karena kita tahu di China kita mendominasi possession, corner, shots, tapi nggak tembus nih. Sekarang lawan Jepang gimana Kang?
Ada kesempatan ngelihat tadi memang Taniguchi ini salah satu center back yang jadi andalan ya di timnas Jepang gitu. Jadi cederanya dia bisa jadi salah satu tanda kutip ya berkah untuk timnas kita melihat harus bisa memanfaatkan peluang itu. Bicara soal apakah kita bisa mengeksploitasi kelemahan-kelemahan itu juga bukan perkara mudah sebenarnya Mas. Saya yakin juga timnas Jepang juga sudah punya plan A, plan B dan segala macamnya gitu untuk mengatasi hal itu. Cuman apapun saat pemain andalan, saat yang utamanya cedera itu selalu ada kesempatan bagi kita, utama para penyerang ini untuk bisa memanfaatkan hal itu gitu. Kami berharap utamanya di Indonesia ini ya bisa barisan penyerang kita mulai dari Rafael Strike, kemudian juga Ragnar Ottmangun atau nanti yang diturunkan bisa aja misalnya Witan ataupun Egy ataupun Marcelino bisa memanfaatkan ketidakhadiran Taniguchi yang cedera itu ya, bisa memaafkan hal itu. Meskipun nanti akan tidak mudah karena back-back yang lain pun di timnas Jepang ini sangat solid karena seperti yang tadi Mas, si Ritsu Doan ini juga udah menyampaikan bahwa kekuatan timnas Jepang itu ada dua hal. Yang pertama itu dari barisan pertahanan, yang kedua di lini tengah. Karena di barisan pertahanan mereka bisa membuild up serangan gitu ya dengan benteng yang solid. Dia bisa mengcover si Gion Suzuki ini, si kipernya ini ya bisa mengomando dengan tenang gitu ya barisan pertahanan ini. Kemudian di lini tengah juga mereka kan cukup solid juga dengan banyaknya pemain yang berkarir di Eropa ya. Di situ juga jadi kekuatan timnas Jepang. Itu menurut Ritsu Doan. Jadi kolaborasi di belakang kemudian juga dengan di tengah nanti saat bola mengalir itu kan ada Kubo, kemudian ada Minamino, kemudian juga bisa juga tadi nanti diturunkan Endo ya. Endo diturunkan, kemudian juga Ritsu Doan. Wah itu jadi sangat jadi tantangan besar bagi timnas kita gitu. Cuman kembali lagi bahwa apakah absennya Taniguchi itu menjadi hal yang baik untuk kita? Tentu kalau saya iya itu bisa jadi kesempatan karena bagaimanapun Taniguchi ini memang menjadi center back andalan di timnas Jepang. Meskipun saat lawan Australia kemarin dia bunuh diri dia bunuh diri gitu. Satu-satunya gol Jepang yang saat ini diderita oleh Jepang di kualifikasi Piala Dunia itu kan baru 1 gol ya. Mereka bisa memasukkan 15 gol, kemasukan baru 1 dan itu luar biasa. Artinya apa? Jepang bisa menang lawan China 7-0. Kemudian dia dengan skor identik ya. Kemudian juga 15 gol baru kemasukan 1. Artinya apa? Pertahanannya solid, kemudian juga lini tengah dan lini depannya juga efektif untuk menembus pertahanan lawan. Jadi nggak optimis lagi nih, tadinya sempat optimis kalau bilang lini belakang ada kesempatan jebol, Mas, tapi, ada kesempatan meski memang tidak mudah, tapi ya berharapnya memang itu menjadi apa ya, menjadi kans kita untuk bisa membobol gawang Jepang. Gitu. Ada satu lagi nih kelemahan Jepang. Apa tuh? Center forward striker starter si Ueda. Ueda tidak ada ya. Ueda itu yang mencetak 2 gol ke gawang timnas di Piala Asia. Dia golnya cuma 2, tapi dia itu sangat berperan penting untuk jadi tembok. Oke. Pemantul lah ya. Pemantul ya. Jadi nggak ada. Nah itu sih jadi kelemahan juga nih. Ada peluang Indonesia. Nih kayaknya jadi kamu rada bingung nih nanti nih. Kamu duduk di set, Indonesia golin kayaknya. Tapi kamu nonton ya pasti ya? Nonton di stadion. Away stand ya? Ya away stand. Ada berapa nanti? Katanya sih cuma 2.000 tiket doang yang dijual ke Jepang ya. Jadi ya lucu sih kemarin sih seru orang Jepang juga bikin Garuda ID gitu ya. Jadi orang Jepang yang tinggal di sini bikin Garuda ID masih masuk akal ya. Tapi karena orang Jepang yang datang dari Jepang untuk nonton di Indonesia bikin Garuda ID itu agak agak itu susah. Tapi kamu bantuin mereka dong bikin. Karena sebenarnya kalau bikin nggak terlalu susah kan. Aku sempat nulis blog juga sih sempat nulis blog. Ya, untuk jelasin. Soal Garuda ID. Jadi untuk jelasin. Buat teman-teman yang dari Jepang datang ke sana. Mereka kontak kamu, mereka ketemu kamu dulu sebelum ke sini apa? Enggak sih, ada beberapa yang kirim DM ke aku, yang gimana caranya ya, atau bisa jelasin nggak ya, gitu, gimana kondisi Indonesia sekarang kayak gimana? Pada nanya ya. Nah, memang kalau kita ngomong tadi pemain-pemain yang berasal dari Jepang dan juga supporter yang berasal dari Jepang, ada juga yang masih dari Jepang tapi main ke Indonesia, yaitu Yuto Nagatomo. Kemarin 38 tahun, 142 caps. Banyak juga yang nanya, sempat jadi trending topik juga, Hiro. Betul. Kenapa Yuto Nagatomo masih dipanggil? Kenapa kira-kira?
Kayaknya sih kalau lihat dari behind the scene timnas Jepang itu kan selalu ada di JFW TV ya, di YouTube channel. Di situ selalu ada video yang behind the scene. Nah kalau lihat dari situ, dia yang jadi perantara antara tim pemain Eropa dan juga Jepang. Jadi kita harus combine kan semuanya. Jadi dia jadi perantara karena dia itu sangat ceria ya, orangnya ceria, happy banget selalu, dan dia yang paling giat untuk training. Nah itu yang dia yang memimpin semua pemain-pemain muda lebih supaya fokus kali ya. Iya ya, karena penting ya bagaimana pemain dari berbagai negara dikumpulin. Nagatomo kalau kita lihat jumlah capsnya 142 tuh nggak ada yang bisa nyaingin kita. Indonesia paling dekat 48 caps itu sih. Salah satu pemain belakang, Rido salah satu yang tertinggi deh. Jadi memang secara pengalaman no debate lah, udah pasti Nagatomo yang lumayan. Iya benar, Kang Eris. Tapi kalau kita lihat Indonesia menyerang pertahanan Jepang pasti kayaknya datang dari sisi flank lagi ya. Sisi sayap lah ya. Dan dari kalau mereka pakai 3 back kan mungkin ada celah tuh di sisi kanan. Mungkin Kang Eris lihat ada Yakob sekarang, ada Yance, ada Verdong juga bisa main di depan, Eliano main di kiri. Siapa yang cocok nih Kang untuk membelah pertahanan? Jadi emang setuju dengan Mas Firji tadi ya. Jadi menyerang dari sisi flank jadi kesempatan kita, jadi peluang kita untuk bisa menembus pertahanan Jepang ya. Sintayong sendiri sekarang manggil kan itu ada Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri juga ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mendampingi Ragnar, kemudian juga Rafael Strik nanti di lini serang. Kemudian juga bicara misalnya begini, di 3 lini pertahanan, kemudian 4 di tengah. Saya kira Calvin Verdong sekarang udah bisa fokus untuk membantu penyerangan di sisi kiri. Karena kiri ada Justin. Iya, betul. Nah, di situ Calvin Verdong akan fokus ke dalam penyerangan di sisi kiri. Kemudian di sebelah kanan, di sisi penyerangan sebelah kanan, bisa jadi Sintayong juga akan menempatkan Sandy Wolf di situ, Mas. Sandy Wolf juga akan ditempatkan di situ, atau bisa juga dengan Eliano kemungkinan di situ, Renders di situ. Kemudian di lini tengah saya kira Tom Hai itu udah jadi kuncian utama di sisi gelandang. Dia bisa didampingi oleh Nathan karena Ipar Jenner absen, Mas. Jadi Ipar Jenner itu absen, dia akumulasi kartu. Jadi kemungkinan di lini tengah lini tengah itu akan diisi oleh Tom Hai dan Nathan. Kemudian di lini serang saya kira Ragnar dan Rafael Strik itu udah jadi salah satu 2 orang yang selalu dipasang oleh Sintayong lah di sisi susunan pemain ya. Dan dia bisa ada kesempatan didampingi di satu posisi lagi itu Yakob Sayuri. Kemungkinan besar. Kalau tidak mungkin Witan Sulaiman di situ. Tapi memang sisi penyerangan dari sayap ini bisa menjadi kesempatan tim Garuda untuk bisa menghasilkan peluang untuk bisa membobol gawang Jepang. Nah, gitu. Sebaliknya Hiro nih, kalau tadi timnas menyerang, sekarang kalau Jepang menyerang karena absensi Ueda diganti oleh adanya Daizen Maeda yang kemarin baru nyetak hat-trick yang dia bawa Celtic lolos ke final Piala Liga di Skotlandia. Ada Koki Ogawa yang notabene adalah temannya si Verdong di teman setimnya Yuki Ohashi dan juga Kyogo Furuhashi yang sempat nggak dipanggil. Bagaimana nih kalau di depan nggak ada Ueda? Jadi lagi media Jepang tuh lagi ramai banget. Kyogo Furuhashi akhirnya comeback ke timnas karena dia udah cetak 75 gol ya di Eropa gitu ya. Jadi sangat berharap dia bisa berperan yang penting untuk timnas Jepang. Tapi selama ini Kyogo Furuhashi nggak begitu bersinar di timnas Jepang ya. Jadi karena mungkin cara mainnya juga sedikit berbeda dengan Celtic ya, kalau timnas Jepang itu. Tapi semoga Furuhashi bisa berperan penting sih di timnas. Tapi pengganti Ueda sampai sekarang masih tanda ketip dan juga mungkin Ogawa kali ya. Karena Ogawa juga tinggi dan tipenya sama dengan Ueda. Ya, tapi kali ini ada banyak striker baru kayak Ohashi gitu ya. Itu baru ya. Jadi semoga dia juga dapat menit untuk main sih. Iya. Di Blackburn ya, 2 penyerang Celtic. Bahkan ada 3 pemain Celtic. 3 pemain sama termasuk Hatate ya. Kenapa pada suka ke Skotlandia itu apa sih hubungannya? Gara-gara sejak aja Postecoglou ya dulu. Postecoglou dan juga sejak Shunsuke Nakamura ya kali ya. Nakamura. Dia jadi legendnya Celtic dan sejak itu pemain Jepang tuh main di Celtic.
Ya, Nakamura tuh salah satu. Iya. Salah satu ikon timnas Jepang juga. Iya, betul, ya. betul. Stylish banget kayak Stylish mainnya banget. ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin ini menarik sih. Ini Iya. mungkin rada ganti dikit ya topiknya. Iya. Tapi kan tadi Hirosan cerita bagaimana jadi pemain di level universitas, level sekolah SMA ya. Iya. Kan banyak hero-nya ya, banyak pahlawannya kan. betul. Nakamura, Kagawa, terutama angkatan 98 lah Kawaguchi dan teman-temannya. Nakata, Mas. Nakata, Oh, iya, dan Hide iya, Nakata. Kawaguchi, Nakata, Ya. dan lain-lain. Nah, King Kazu juga masih Ya, main King sekarang. Kazu, ya. Tapi Betul. di Jepang ini, kalau saya kan buka media-media Jepang juga, kita nyari informasi ya soal timnas Jepang. Itu banyak olahraga Jepang bersaing dengan baseball, terutama setelah Shohei Ohtani gitu. Betul. Betul. Jadi bintang, ya mungkin bintang terbesar Ya. baseball sepanjang Ya. sejarah gitu, Ya. ngalahin Ya. Babe Ruth dan lain-lain. Ini kalau sebagai mantan pemain level akademi ini gimana ngelihat sepak bola grassroots di sana? Wah, jadi pertama kali munculnya J League itu tahun 92 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi sejak itu sih agak-agak berubah kondisi di Jepang. Sebelum ada J League, anak-anak itu pasti main baseball. Sebelum ada J League Iya, pasti main baseball. termasuk saya waktu Oh, masih main SD kelas 1 2 3 saya masih main Oke. baseball. Karena orang tua pasti ajarin baseball. Ya. gitu. Iya, karena semua orang itu main baseball. Tapi sejak ada J League, anak-anaknya mulai nonton pertandingan sepak bola Sepak di bola. TV. Oke. Nah, mulai di situ, dari situ berkembang dan paling bertambah banyak itu sejak pertama kali masuk ke Piala Dunia Oke. 98 di Prancis. Nah, itu yang mengubah suasana Jepang untuk wah, kita fokus nih atau kita menarik nih Iya. bisa hidup dari sepak bola gitu. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya semuanya menuju dreamnya, impiannya pengen menjadi pemain baseball. Oke, Ya. iya, Ya. karena benar ya Ohtani dan lain-lain itu baseball bahkan mengalahkan orang Amerika dalam game Ya, mereka sendiri betul kan sekali. istilahnya. Iya. Kalau- Tapi akhir-akhir ini sih baru benar-benar anak-anak itu pengen menjadi pesepak bola pesepak yang bola, dengan solid itu akhir-akhir ini sih baru. Iya. Iya, hero, dan ada banyak juga ya pemain-pemain yang langsung ke Eropa ya bahkan Betul. ya. Ya. Abis dari lulus dari SMA langsung pindah Langsung ke diambil Eropa ya. Dan Eropa. bahkan sekarang pemain-pemain Jepang ya Kang Eris sudah Iya. bisa ditransfer kayak 50 juta euro. Iya, Hiroki iya, itu iya, dibeli iya. dari Ya. Stuttgart harganya Iya. Betul. sebesar itu. Jadi Iya. udah bukan level kayak mungkin dulu masih dicoba Iya, betul. harganya Betul. belasan juta euro. Iya. Ini enggak ya. Nah, pemain kita kapan nih Kang Eris? Ntar lagi deh kayaknya Iya, ada beberapa yang gitu. Iya. Ya kalau kita lihat ada Jai juga yang main di Iya, Venezia, betul. walaupun Venezia rada struggling. Betul. Tapi Ragnar ya juga Ragnar, masih ya. kemarin mencetak gol di Dender juga. Kevin ya? Kevin juga Mas ya? Oh Kevin iya. Dick juga. Nah ini Wah, Kevin Dix Dick, nih. ya. Ini gimana Kang melihat kehadiran Ya. Kevin Dix yang tadi malam ya kita syuting ini hari Rabu. Ya. Selasa malam ya nyusul tim langsung Betul. disambut oleh Coach Shin dan Martin Paz. Betul. Gimana Kang efek Ya. Kevin Dix? Efeknya dia datang aja disambut dengan gembira ya oleh squad kita Iya. ya. Wah, antusias Iya, antusias gitu. banget. Karena memang satu dia punya kualitas gitu ya. Punya kualitas, kemudian juga dia pemain yang serba bisa untuk di lini pertahanan. Dia bisa main di tengah, bisa main di kanan, bisa main di kiri gitu. Bahkan dia bisa juga membantu penyerangan di sayap kanan sebenarnya gitu. Salah satu di opsi mana-mana permainan dong dia dia. ya. Dia Nambal pemain yang kiri serba kanan. bisa, betul. Iya. Jadi secara postur juga kita juga bisa lihat ya, Kevin Dix ini menjadi salah satu pemain yang kalau misalnya bicara soal postur juga ideal gitu untuk di lini pertahanan. Saya kira ini menjadi tambahan amunisi yang sangat baik untuk timnas kita, untuk timnas Indonesia utamanya. Terlebih bersyukurnya bisa langsung dimainkan lawan Jepang. Iya. Kemarin sudah melewati proses naturalisasi dan segala macam dengan disupport oleh pemerintah dan segala macam. Akhirnya bisa tanding lawan timnas Jepang dan ini menjadi kekuatan atau amunisi baru buat timnas Indonesia. Dan Sintayong kemarin juga menyampaikan bahwa Kevin Dix ini juga akan dimainkan. 100%. 100%, dia bilang seperti itu, 100% akan dimainkan. Dan dia membawa antusiasme, dia membawa harmonisasi, dia membawa kebahagiaan. Kita lihat sambutannya juga cukup oke. Beberapa bahkan udah mengenal dia gitu ya. Beberapa pemain udah yang mengenal dia. Jadi mudah-mudahan dia bisa cepat beradaptasi, bisa cepat nyetel dengan lini pertahanan utamanya karena kemungkinan besar dia akan membantu Kerja keras. di lini pertahanan untuk lawan Jepang nanti
nanti kemungkinan juga Sintayong akan menempatkan dia di lini pertahanan dulu karena memang tadi ya salah satu fokus Sintayong juga menguatkan lini pertahanan untuk bisa sesekali nanti akan melihat peluang untuk menyerang Jepang ya seperti itu. Saya kira jadi tambahan yang sangat baik Mas Firji dengan datangnya Kevin Dix ya, gitu. Antusias. Jadi ancaman Dan dia akan dimainkan Hirosan, dia akan dimainkan. Dan kita juga mudah-mudahan dia menjalani debut yang oke ya. Untuk kita supporter Garuda, saya berharap dia menjalani debut yang oke, menjalani debut yang manis seperti debutnya Miss Hilgers ya Mas Firji waktu itu dia membantu proses golnya ya saat lawan Bahrain waktu itu golnya Ragnar betul. Jadi berharap debutnya Kevin Dix oke ya dan berujung poin untuk Garuda Hirosan ya. Amin. Kok amin? Nah, kalau ini kan Kevin Dix kita melihat pemain timnas Jepang ya, tapi bagaimana Hiro sendiri melihat pemain timnas Indonesia? Oh ya. Mungkin Hiro nonton pertandingan timnas kita dan kalau nonton siapa pemain yang caught your eye gitu yang menarik perhatian Hiro-san? Ya aku selalu nonton pertandingan Indonesia sih. Oke. Dan ini bukan pendapat aku yang menarik nih. Si Sugawara, salah satu pemain dari timnas Jepang, Sugawara yang pernah main di AZ di Belanda. Dia bilang hampir semua pemain dia kenal. Oh iya. Iya. Pemain di Belanda di Liga Belanda. Iya. Nah itu sangat menarik karena sebelumnya kan pemain-pemain Jepang itu pasti nggak tahu tentang pemain Indonesia. Tapi kali ini hampir semuanya udah kenal dan tahu. Apalagi Ogawa kan udah ada teman setim ya di ini. Jadi ini kejadian yang sangat positif ya untuk pemain-pemain Indonesia. Dan pemain-pemain Jepang juga sangat waspada. Pemain-pemain Indonesia memang berkualitas karena rata-rata pernah menjadi timnas di Belanda U21, 20 gitu ya. Jadi itu berarti udah buktinya berkualitas. Dan salah satu pemain Justin Hubner sih, karena pernah main di J-League ya. Oh iya, pernah main di J-League Ceres Osaka. Ya sayang sekali dia udah dipulangkan sama Urban Hampton. Tapi waktu itu dia cukup bisa adaptasi ke J-League. Butuh waktu sedikit lama lagi, mungkin dia benar-benar bisa adaptasi di J-League. Tapi cuma mungkin kekurangan waktu karena ada banyak kegiatan timnas Indonesia juga waktu itu kan. Iya, sayang sekali. Tapi di situ kita bisa lihat potensi Hubner tuh ada di situ dan kali ini pasti main kan dia kan. Iya, main dia benar. Iya, jadi saya selalu lihat Hubner dan berharap main bagus sih siapa. Menarik sih karena memang pemain Indonesia itu berapa kali pindah ke Jepang tapi kesulitan ya. Ya terakhir kan tentu aja Pratama Arhan mungkin Justin dulu ada Irfan Bahdim gitu. Sementara kok Thailand bisa Canatif gitu. Itu dia bisa main bagus Teraton bisa bawa timnya juara Liga Jepang. Mungkin perbedaannya apa kalau di mata Hiro tuh? Perbedaannya apa ya? Sama-sama dari Asia Tenggara ya? Iya, sama Asia Tenggara. Kenapa mereka bisa, kenapa kita belum gitu? Karena sebenarnya pemain-pemain Thailand itu selain mereka juga banyak ya yang pindah ke sana dan ada yang gagal juga sebenarnya ya. Tapi ada satu yang bersinar si Canatif dulu. Nah, itu yang paling penting sih. Ada satu pemain aja yang mulai bersinar di J-League. Yang lainnya pada ikut. Tapi butuh satu pemain nih Indonesia yang bisa bersinar di situ. Tapi aku dengar dari teman-teman pemain J-League, terutama temannya Mas Arhan. Temannya Mas Arhan, ya namanya Junki Koike, pemain dari Tokyo Verdy. Nah, aku pernah ngobrol sama dia, kata dia sih masih kekurangannya di fisik. Oh, fisik kan. Iya. Teknik udah nggak kalah sama pemain Jepang. Tapi Jungki-san bilang masih Arhan tidak bisa intens selama 90 menit. Jadi ke 60 menit, ke 50 menit udah mulai turun. Konsentrasinya. Nah, mungkin itu gara-gara fisiknya juga kali ya. Iya, masuk akal sih ya. Betul. Itu memang problema kita dari dulu ya. Bukan pendapat aku ya. Iya. Teman ya. Benar. Tenang. Jangan hujat aku ya. Jangan hujat. Takut banget sama Tapi betul, Hiro-san setuju dengan Mas Firji tadi. Saya kira sih emang sebenarnya J-League ini adalah satu ranah di Asia ya. Ranah di Asia ini yang menjadi salah satu
tempat yang baik bagi pemain di Indonesia untuk bisa berkarir gitu, untuk bisa menambah jam terbang dan segala macam gitu di situ. Karena memang di situ bisa menjadi dengan profesionalnya liga dan berharap arahnya ke situ. Kalau melihat dari apa yang terjadi sekarang, kita lihat Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga punya hubungan yang baik ya dengan Federasi Jepang, sepak bola Jepang. Kemudian juga kemarin juga ada kesan yang baik dari Nagatomo kemarin Mas. Yuto Nagatomo tuh dia sempat bilang bahwa saat dia datang ke sini tuh ada kayak semacam ikatan sesuatu gitu. Ya. Memang ada kedekatan misalnya. Ikatannya dia. Iya. misalnya itu dia merasa ya karena banyak industri Jepang juga di Indonesia gitu ya. Dan kita berharapnya betul Mas, berharapnya juga pemain kita gitu ya bisa tahan lama untuk di J-League itu dan bisa bersaing juga di sana gitu, bisa lebih baik. Dan yang Hirosan tadi katakan ada salah satu aja yang bisa misalnya dia berprestasi misalnya di situ, ya berharap sih mudah-mudahan nanti ke depan akan ada sehingga dia bisa menjadi pintu masuk buat pemain-pemain kita untuk bisa berkarir di J-League itu ya. Itu J-League juga salah satu yang untuk di terdekat ya. Kita jangan dulu bicara misalnya Eropa kayak macam di Inggris misalnya atau bicara Spanyol dan segala macam. Itu di Jepang dulu aja misalnya yang jadi starter di Jepang dulu tuh bisa menjadi tanda kutip batu loncatan yang baik ke yang berikutnya gitu. Oke, kalau gitu nah terakhir Indonesia terkini menang lawan Jepang adalah pada Februari 1981 dalam sebuah laga persahabatan. Kemudian Indonesia kalah 3 kali dari 4 laga terakhir. Bagaimana prediksi untuk laga nanti? Mulai dari Hiro. Oke. Ini jawaban saya itu paling damai dan bahagia buat kedua negara. 2-2 seri. Karena biar gak konflik batin. Iya. Biar damai ya. Biar damai. Karena ya seperti saya bilang tadi, kelemahan Jepang itu ada di belakang ya, lini belakang kali ini. Jadi mungkin kebobolan 2 gol sangat memungkinkan karena serangan dari Indonesia sangat baik. Tapi serangan dari Jepang juga sangat berkualitas, semuanya main di Liga Premier dan Spanyol. Jadi mungkin cetak 2 gol itu wajar kali. Jadi mungkin 2-2 seri. 2-2 ya. Jawaban aman ini 2-2. Kalau Kang Eris? Ya, melihat kemarin Mas antusiasme dari pemain kita ya. Jadi saat itu mereka menyampaikan hampir sebagian besar itu mengakui kualitas timnas Jepang karena memang mereka mengatakan bahwa Jepang ini berada di level yang berbeda, tapi kita bukan berarti sepak bola itu tidak selalu matematika. Akan ada selalu peluang, terlebih tim yang sekarang ini berbeda dengan saat Piala Asia 2023 lalu, kita punya beberapa tambahan pemain gitu. Saya kira realistis di tengah level timnas Jepang Mas. Hasil imbang pun saya kira prediksinya hasil imbang pun sudah cukup baik untuk timnas Indonesia. Sangat baik untuk timnas Indonesia gitu. Kalau Hirosan 2-2 mungkin prediksi saya sama lah. 1-1 gitu, 1-1. Entah siapa dulu yang mencetak gol tapi mudah-mudahan kita intinya bisa meraih poin dan terhindar dari kekalahan. Terhindar dari kekalahan ya. Kita sama deh kalau gitu ya. Oke, semua terima kasih waktunya. Arigato Arigatou atas waktunya. Terima kasih Kang Eris, terima kasih sahabat kompas.com yang udah datang menonton. Saksikan Sporty edisi berikutnya masih seputar Timnas Indonesia.